Halo teman-teman, setelah beberapa hari ini pada pusing ribut mengenai Gibran ya, gua termasuk orang yang membuat 2 video mengenai Gibran, di mana gua mensarankan dia untuk mundur saja dengan berbagai alasannya gue. Berhubung karena kita semua pusing dan bingung mengenai sekolahnya Gibran, gua sampai mendengar beberapa podcast, kemudian gua juga me-research juga ya, di internet bagaimana sih sistem sekolah di Singapura gitu ya, yang sampai kita mau tahu nih POV dari masing-masing pihak itu bagaimana ya. Gue akan share ke teman-teman semua, ini bahasa bayi aja nih yang gampang nih ya. Jadi sederhananya di Indonesia, ini model Indonesia nih ya, ada SD, SMP, SMA. Oke. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 7, 8, 9, 3 tahun, SMA-nya 10, 11, 12, 3 tahun. Selesai. Begitu ya. Dan inilah yang menjadi syarat untuk orang masuk masuk KPU ya, menjadi presiden wakil presiden. Syaratnya harus sudah lulus SMA alias punya ijazah SMA. Oke? Gampang ya. Jadi model Indonesia adalah warna kuning, warna oranye, warna hijau. 6 plus 3 plus 3 selesai SMA. Nah, ini adalah model di Singapura. Yang gue pahami ya, ada jalur A, jalur B. Jalur A adalah junior college, jalur B adalah politeknik. Jalur A ini junior college untuk menuju ke universitas, jalur B ini politeknik untuk langsung kerja. Oke, ini yang gue pahami ya, kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Primary school-nya sama 6 tahun, secondary school itu 4 tahun. Nah, ini dapat N level namanya ya. Dapat namanya N level. Kemudian setelah dia lulus dari secondary school, dia di ujungnya itu dia ngambil lagi 1 tahun lagi untuk dapat O level. Oke, mudah-mudahan gue tidak salah ya. Mudah-mudahan gue tidak salah ya. Jadi secondarynya 4 tahun plus 1 tahun O level. Kemudian dia lanjut yang namanya post secondary education. Nah, ini namanya junior college. Ini 2 tahun. Dari sini dia dapat A level. Dari A level dia itu lanjut universitas. Oke. Ingat ya, tidak ada SMA di Singapura, hanya ada secondary school dan post secondary school. Oke, teman-teman ya. Yang jalur B adalah sama, sekolah 6 tahun plus secondary school 4 tahun plus O level 1 tahun. Di sini dia mengambil politeknik 3 tahun. Jadi yang di atas ini 2 tahun ya. Jadi tahun ke-12, tahun ke-13, kemudian lanjut universitas. Yang ini ambil 3 tahun. 3 tahun politeknik dan kemudian dia langsung kerja. Oke, jadi tidak ada level di sini langsung kerja. Oke, ini adalah bahasa bayi yang gampang ya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Ini yang gue pahami. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, gimana dengan Gibran? Yang terjadi pada Gibran, yang gue pahami ya, mudah-mudahan tidak salah, SD ini 6 tahun. Kemudian dia SMP di Solo tidak lulus, 2 tahun. Kemudian dia lanjut di secondary school di Singapura itu 2 tahun. Kemudian dia ngambil UTS Insearch di Australia, itu entah 6 bulan, entah 9 bulan, entah 2 tahun, masih belum jelas. Oke? Jadi intinya seperti itu perjalanan sekolahnya si Gibran. Kemudian dia universitas. Oke, di Singapura. Nah, lanjut. Jadi masalah-masalah yang lagi diributin itu apa sih? Yang lagi diributin itu ini nih. Masalah pertama adalah apakah Gibran itu lulus O level atau tidak? Itu masalah pertama. Ya, karena kan dia baru 2 tahun tuh. Dia cuma 2 tahun di Singapura kan. Apakah dia lulus O level atau tidak? Jika dia lulus O level, berarti kan SMP-nya Indo 2 tahun, plus SMP-nya Singapura 1 tahun, plus SMA-nya Singapura 1 tahun. Maksudnya SMA yang disederajatkan dengan kita ya, 1 tahun. Kan di Singapura cuma 2 tahun tuh. 1 tahun SMP, lanjutan dari kelas 2 di Indonesia, plus SMA-nya 1 tahun. Dan ini belum bisa dibilang lulus SMA. Oke. Jika dia tidak lulus O level, maka skakmat, selesailah Gibran ini. Kemudian masalah kedua. Masalah kedua adalah apakah Gibran mengambil dan lulus A level di Singapura. Oke. Jika dia lulus, berarti selesai nih, confirm nih, dia aman. Oke. Kalau dia lulus berarti kan dia sudah SMP 2 tahun di Indonesia, SMP Singapura 1 tahun, SMA Singapura 1 tahun, dan SMA lagi Singapura 2 tahun. Jadi selesai, dia aman kalau dia membuktikan bahwa dia sudah lulus A level. Jika dia tidak lulus, maka skakmat, selesai dia. Nah, sepemahaman yang gue dengar, sepertinya dia tidak lulus. Karena di Singapura hanya 2 tahun saja. Dia tidak mengambil A level. Ya, kalau A level kan dia mesti 4 tahun di Singapura. Tapi faktanya dia cuma 2 tahun di Singapura. Seperti begitu ya. Masalah ketiga, masalah ketiga adalah kalau dia lulus A level, ada sertifikatnya nggak?
Nah, jika ada, kita lanjut ke masalah nomor 4. Jika tidak ada, ya skakmat lagi. Ngapain lu sekolah kalau nggak lulus, nggak ada sertifikat kan? Masalah keempat adalah sertifikat itu apakah sudah dibawa ke Indonesia dan diputuskan setara dengan SMA. Jadi nggak cukup lu dengan tiba-tiba lulus aja ya. Sertifikat kelulusan itu mesti dibawa ke Departemen Pendidikan di Indonesia, kemudian diterbitkan sebuah surat keputusan yang menyatakan itu setara dengan SMA. Nah, jika ada, maka selesai. A level dia dapat, dia sudah SMA full 3 tahun, dia dapat surat keputusan disetarakan, beres, aman, selesai bagi Gibran. Oke, jika tidak, skakmat. Namun sepemahaman gua sepertinya tidak ada. Karena argumen Gibran kan dia SMA-nya di Aussie. Jadi Gibran dan kawan-kawan dan pendukungnya itu mengatakan dia itu penyetaraan SMA-nya adalah di Aussie, yaitu di UTS Inserts ya. Nah, kita lanjut. Masalah kelima, jika di Singapura hanya 2 tahun, artinya kan dia hanya SMA 1 tahun saja di Singapura tuh. Berarti UTS Inserts yang di Australia itulah yang dianggap sebagai SMA 2 dan SMA 3. Ya kan? Pertanyaannya, apakah UTS Inserts adalah sebuah kurikulum pendidikan resmi dalam struktur hierarki sekolah di Aussie? Ini yang dipermasalahkan oleh musuh-musuhnya Gibran. Jika iya, lanjut nih pertanyaan nomor 6. Jika tidak, maka skakmat, habislah dia. Masalah ke-6. Apakah UTS Inserts itu Gibran sekolahnya itu 6 bulan kah? Atau 9 bulan kah? Atau 2 tahun kah? Lulus atau tidak lulus? Nah, jika dia 6 bulan alias tidak lulus, maka skakmat juga dia, mati dia. Jika dia lulus, kita lanjut masalah ke-7. Masalah ke-7. Jika dia lulus UTS Inserts, berarti kan ada sertifikat kelulusan. Apakah sertifikat kelulusan itu yang dijadikan sebagai dasar ya, dasar untuk penyetaraan SMA di Indonesia yang pada akhirnya menjadi dokumen untuk masuk ke KPU. Oke. Jika iya, kita lanjut nomor 8. Jika tidak, skakmat, selesai. Nggak ada sertifikat lulus ya, mau ngapain lu sekolah di Aussie, gitu kan? Nah, yang ke-8, masalah paling ujungnya adalah jika semuanya benar, ada sertifikat UTS Inserts yang kemudian menjadi dasar untuk menerbitkan surat keterangan penyetaraan SMA SMK yang nantinya menjadi dasar di KPU untuk jadi wakil presiden, maka terjadilah pengujian akademis di pengadilan negeri. Lanjut pengadilan tinggi, lanjut ke Mahkamah Agung. Sampai kapan? Sampai dunia kiamat, bos. Sampai dunia kiamat, gitu ya. Kenapa sampai dunia kiamat? Karena orang-orang seperti Pak Suban yang S2 hukum itu ya, kalah 1 kali nggak akan cukup, dia akan lanjut terus, gugat lagi gugat lagi gugat lagi, sampai dunia kiamat ini barang nggak akan selesai, ya. Jadi itulah bahasa bayi, inilah alasan gua, kenapa gua bersimpati kepada Gibran dan gua mengatakan Gibran lebih baik mundur saja. Dengan dia mundur, dia bisa membuat 3 buah deal ya, deal dengan Jokowi, deal dengan Prabowo, deal dengan musuh-musuhnya, dengan demikian dia bisa get out, dia bisa mencari jalan yang win-win solution, dia bisa menyelamatkan diri dia sendiri, dan akhirnya dia bisa hidup bahagia, entah di mana, di sebuah pulau, di luar negeri, dimanapun, suka-suka dia aja, duitnya banyak, gitu kan. Tetapi, kalau dia terus bertahan, terus melawan, atau selama ini kan bukan ngelawan ya, dia cuek-cuek aja ya. Sedangkan pengadilan negeri kan berjalan terus tuh, jalan terus ya. Jadi, ini uh, akhirnya dari masalah hukum ini akan sampai ke dunia kiamat, nggak akan selesai ini masalah, gitu loh. Tadi gue sudah sampaikan kan, satu persatu dari hipotesis gue tadi itu perlu diuji. Pengujian itu makan waktu, dan setiap pengujian itu akan bisa ditemukan celah-celah untuk menghantam balik si Gibran. Jadi sulit sekali ya, sulit sekali permasalahan Gibran ini, walaupun kelihatan rumit ya, tetapi kan sebenarnya nggak rumit juga sih, tinggal dibongkar aja di pengadilan gitu kan. Nah, mmm, ya begitulah teman-teman ya, gue sendiri sih terus terang gue bersimpati dan sudah gue sampaikan ya di video gue sebelumnya, gue eee, memberikan saran kepada Gibran untuk membuat deal politik dan kemudian bisa keluar dengan bahagia, dengan kaya raya, dan menikmati hidup. Gitu teman-teman, kalau nggak selesai ini barang. Oke teman, sampai jumpa, semoga terbantu.